Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka majelis keliling pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Dan alhamdulillah malam ini kita berada di giliran rumah Ustaz Fakhruddin, di mana beliau alhamdulillah kita doakan insyaallah Ustaz Fakhruddin ini beserta keluarga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Itu daripada kitab Syarah Hikamul Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Nah, kita silakan kepada Ustaz Mahfuz. Saat ini kita sampai ke hikmah tasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف العارف بالله من عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحكمة التاسعة تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. قال الشارح رحمه الله تعالى أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة لاختلاف الواردات التي هي الأحوال القائمة بالقلب، فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف والأسرار، والأعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب، لما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل توجه إليه وآثاره على غيره فتقوم به الجوارح، وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال. جزاك الله خير. Jazakumullah khairan jazaa, barakallahu lakum fi jami' harakatikum wa sakanatikum. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita perhatikan hikmah yang ke-9 yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Athaillah adalah tanawwa'at ajnasul a'mal. Tanawwa'at ajnasul a'mal artinya jenis-jenis amal ini beragam. Tanawwa'at beragam, aneka macam. Jadi beragamnya jenis-jenis amal perbuatan itu tergantung lantaran litanawwu'i waridatil ahwal. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ikhtalafat ajnasul a'mal dhahirah. Amal perbuatan yang zahir yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, sedekah itu amal dhahirah. Macam-macam. Orang mau ibadah ini macam-macam jalannya. Ada yang memperbanyak sholat sunnahnya, ada yang asyik dengan puasa sunnahnya, ada yang asyik dengan wirid dan zikirnya. Lain-lain orang, lain-lain dia punya keinginan, lain-lain dia punya keasyikannya dengan ibadah. Nggak sama, ada satu orang yang asyik dengan puasa, ya Pak. Asyik dia berpuasa, banyak puasanya. Tapi ada orang lain yang asyik dengan sholat malamnya, ya Pak. Sementara yang lain kurang perhatian dengan sholat malam, tapi perhatian dengan amal ibadah yang dan ada juga orang kurang sholat malamnya, kurang puasanya, tapi asyik bersedekah. Asyik dia keliling, dia bantu orang kemana-mana, dia bantu anak yatim, dia bantu janda lemah, dia bantu orang tua. Nah, jadi memang yang namanya amal zahirah ini mutanawwi'ah. Nah, artinya beragam. Nah, bagaimana amal-amal yang disukai oleh umat manusia ini bisa beragam? Kenapa nggak seragam aja begitu? Sholat semua, puasa semua, kok aneka ragam ya, kawan? Nah, di sini dikatakan tanawwa'at ajnasul a'mal, ai ikhtalafat ajnasul a'mal dhahirah. Beragamnya jenis-jenis daripada amal perbuatan tersebut litanawwu'i waridatil a'mal, ai liikhtilafil waridatil lati hiyal aqwalul qa'imah bil qalbi. Jadi beragamnya amal perbuatan manusia ini tergantung dengan beragamnya apa yang lahir dari hatinya. Bagaimana muyulnya? Muyul itu kecenderungan. Nah, bagaimana kecenderungannya terhadap suatu amal? Ada seseorang kalau dia sudah baca Quran dia asyik ya.
Asyik udah, kalau udah baca Quran tuh nikmat, lezat, dia rasakan ya. Yang orang lain belum tentu rasakan itu. Nah, ada orang lain justru kalau dia udah sholat tengah malam sepi, nggak ada orang lain, sendirian, hanyut dalam ibadahnya ya Allah. Nah ini semua tergantung daripada waridatul ahwa, tergantung dari kondisi bagaimana ajakan yang ada di dalam hatinya. Fa innal waridat ma yaridu 'ala qalbi minal ma'arif wal asrar. Nah ini ya, jadi dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan waridat. Yang dimaksud waridat ini adalah ma yaridu 'ala qalbi minal ma'arif wal asrar, yaitu daripada ma'rifah, pengetahuan rahasia-rahasia yang ada di dalam hatinya. Itu yang mendorong dia untuk berbuat sesuatu. Nah, bagi orang yang ingin menekuni ilmu tasawuf umpamanya tanpa bimbingan syekh, biasanya kalau di thariqah ada syekhnya, ada mursyidnya, ada muqaddamnya, begitu, ada guru-gurunya. Nah, kalau bagi yang punya guru ngikuti thariqah, ikuti aja gurunya. Nah, jadi kalau gurunya lagi ngajarin, hari ini kita memperbanyak zikir ya zikir aja, rame-rame, ikutin. Nah, karena si guru lebih tahu. Tapi bagi mereka yang ingin mendalami, artinya bukan mendalami lah, ketika mengikuti jalannya tasawuf ini tanpa bimbingan mursyid, tanpa ada muqaddam dan lain sebagainya, dia tidak khusus ikut thariqah, maka yang penting dia ikuti muyul hatinya ya, jangan dilawan. Jadi kalau dia asyik sama sholat malam, jangan dipaksain dengan ibadah yang lain. Sebab ibadah yang lain belum tentu dia asyik ya kawan. Kadang-kadang ada orang diajak zikir kayaknya dia kurang nyaman begitu, kayaknya berasaannya nggak betah aja, mau buru-buru selesai. Nah, jadi jangan dilawan, muncul hatinya mau kemana? Oh dia asyik nih, kalau dia sholat malam nih, saya nih kalau sholat malam nih enak, tenang, adem, kerjain yang banyak. Nah, apa yang membuat hatinya tenang, adem dalam ibadah, kerjain yang banyak. Jangan dipaksa. Jangan mentang-mentang temannya, dia punya temannya pengen udah ketika sholat malam kita baca ini aja. Kita ini aja, jangan ikuti kemauan orang, jangan. Nah, ikuti apa yang ada. Nah, begitu juga kalau ada satu orang dia asiknya berpuasa, puasa Daud umpamanya, atau puasa-puasa lainnya dilakukan, ikuti aja kemauannya. Walaupun ada temennya ngajak, udah kita jangan puasa, mendingan kita etikaf aja, atau kita ibadah yang lain aja. Jangan ikuti muyulnya dia kemana. Nah, muyulnya dia kemana, ikuti. Ya, karena itu yang akan menyejukkan hatinya, dan itu akan lebih membuka pintu hatinya. Dan masing-masing orang berbeda, jangan disamain. Jangan semua orang dianggap sama. Nah, ini yang saya jelaskan, ini ikuti muyulnya kalau dia tidak ikut thariqah tertentu yang ada mursyid. Tapi kalau dia ikut thariqah tertentu, ada mursyidnya, ada muqaddamnya, ada khalifahnya, ikutin saudara. Karena biasanya dalam thariqah tertentu kan ditentukan oleh mereka. Kalau malam ini baca ini, kalau ini begini, ayo kapan kita kumpul. Nanti hari lagi ini kita kumpul di sini rame-rame kita zikir ini. Nanti ada instruksi lagi dari mursyidnya, bulan ini kita puasa ini, bla bla bla. Kita baca ini, kita buka kitab ini. Nah, silakan ikuti saja mursyid. Mursyid itu memang untuk diikuti. Tapi ingat, thariqah apapun namanya, instruksi yang bagaimanapun bentuknya, tetap tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau ada thariqah yang ngajarin sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dia bukan thariqah. Umpamanya tahu-tahu ada mursyidnya ngajak, ya udah khusus minggu ini kita nggak usah sholat maghrib. Ngaco nih, udah mulai ngaco nih, ini bukan thariqah bener nih. Nggak ada tuh thariqah ngajak begitu ya gua. Akhirnya itu jamaahnya nggak sholat maghrib, tanya kenapa ente nggak sholat maghrib? Ini instruksi mursyid. Ini thariqah yang begini nggak benar, jangan diikuti. Kalau ada thariqah yang bertentangan dengan syariat Islam, jangan diikuti ya Wak. Nah, karena sekarang ini banyak thariqah yang ngawur juga ada. Yang ngawur, yang ingin sekedar cari popularitas, pimpinannya cuma pengen punya pengikut, cuma pengen diikuti, kemudian dia berfatwa yang aneh-aneh, itu jangan diikuti. Karena para ulama-ulama thariqah sejak awal dulu sampai hari ini, ulama sufiyah, tidak ada yang mengajak pengikutnya melanggar syariat. Nah, jadi jangan lupa tuh syariat nggak boleh dilanggar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kemudian saudara, dari sini juga mari kita lanjutkan, kita lihat wal a'mal.
Al-zahira tabi'atun li ahwalil qalbi. Jadi amal zahir itu ikut kepada kondisi hati. Ya, karena itu hati mesti kita jaga. Karena amal zahir ini ikut ke hati, panglimanya adalah hati, komandannya adalah hati. Hatinya mesti kita jaga. Jadi kalau Anda mau asyik dalam ibadah, mau lezat dalam ibadah, jaga hatinya. Kalau hatinya nggak terjaga, nggak bisa. Dia nggak akan merasakan kelezatan ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan, mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu zakat, mau itu baca Quran, mau itu zikir, saudara, dan lain sebagainya, nggak bakal dia rasakan kelezatannya kalau dia tidak menjaga hati. Nah, jadi jaga hatinya itu dijaga. Makanya di sini dikatakan al-a'malu dhahirah tabi'atun li ahwalil qalbi. Maka bahkan ada kaidah di kalangan sufiyah yang mengatakan a'malul qulub usulu a'malil jawarih. Jadi a'malul qulub, amal hati itu merupakan usul daripada a'malul jawarih. Artinya merupakan pokok daripada amal perbuatan zahir. Amal perbuatan zahir itu furu'nya. Jadi kalau kita belajar ada usuluddin, ada furu'uddin. Nah, amal begitu juga. Usulul amal itu adanya di hati. Furu'ul amal itu adanya di jawari. Makanya dikatakan a'malul qulub usulu a'malul jawari. Jadi amal hati itu merupakan pokok dasar fondasi daripada amal jasad badan kita. Nah, dengan demikian dari sini kita paham bahwa amal apapun yang kita lakukan dengan anggota badan kita harus patuh, ikut, tunduk kepada amal yang ada di hati. Dengan demikian, siapapun yang belajar ilmu tasawuf, maka yang pertama kali jadi perhatiannya adalah bagaimana menjaga hatinya, bagaimana membersihkan hatinya. Tazkiyatun nufus, bagaimana dia bersih, dia punya hati ya, Wan. Nah, ini sesuai kaidah yang dibuat ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi para ulama sufi ini kalau bikin kaidah, bikin ajaran, nggak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari kantongnya dia keluarkan kaidah, ada dasarnya ya, apakah itu dasarnya dari Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma ulama atau dari kaidah-kaidah yang sudah baku dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis yang dijadikan pegangan dalam apa yang kita sampaikan tadi adalah hadis yang sebetulnya hadis yang cukup panjang ya, Iwan. Ya, tapi di sini diambil hanya sebagian hadisnya, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Jadi Nabi mengingatkan, kata Nabi, ingat sesungguhnya di dalam jasad itu, saudara, ada mudghah. Begitu. Nah, mudghah ini kata Nabi idza salahat, kalau dia baik, dia bagus, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan ikut baik. Kemudian wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau dia rusak, rusak seluruh jasadnya ya ikhwan. Ala wahiyal qalbu. Nah, ketahuilah bahwa mudghah yang dimaksud di sini adalah al-qalbu, yaitu hati. Nah, di sini bisa kita ambil dua makna. Ada makna madhi, ada makna maknawi. Arti maknawi al-qalb yaitu hati. Hati tempat kita bagaimana bersemayamnya akal pikiran kita. Tempat bersemayamnya akal pikiran kita, al-qalb, saudara. Nah, jadi kalau ini makna yang kita ambil, maka artinya kalau hati kita tempat bersemayamnya, kita punya jiwa, akal pikiran kita itu baik, maka seluruh amal anggota tubuh kita ikut baik. Al-jasad, seluruh amal yang dilakukan oleh jasad kita. Kalau hati kita baik, mata kita akan diajak melihat yang baik. Kalau hati kita baik, telinga kita akan diajak mendengar yang baik. Kalau hati kita baik, tangan kita akan diajak bekerja mengerjakan yang baik. Kalau hati kita baik, maka kaki kita, saudara, akan diajak melangkah ke tempat yang baik. Kalau hati kita baik,
maka lisan kita akan diajak bicara yang baik. Nah, intinya kalau hatinya baik, semua anggota tubuhnya saudara mudah diajak untuk berbuat baik. Nah, jadi pantas kalau Nabi suruh perhatikan tuh hati, perhatikan. Kalau hatinya baik, maka semua amalan daripada anggota tubuhnya ikut baik. Sebaliknya kita fasadat kasadu kullu. Kalau rusak itu hati, ya sudah rusak semua amal ibadahnya, saudara. Rusak, kalau hatinya sudah rusak, sulit mengajak matanya melihat yang baik. Matanya akan diajak melihat yang haram. Kalau hatinya udah rusak, saudara, maka dia punya lisannya akan diajak bicara yang haram. Kalau hatinya sudah risak, telinganya juga nggak bakal terjaga. Seenaknya dia mendengar hal yang haram. Jadi kalau dia mendengar yang haram tuh nggak ada rasa ghirah begitu marah, nggak ada. Hatinya udah rusak ya. Jadi kalau ada orang melihat kemunkaran biasa-biasa aja, mendengar kemunkaran biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut atau rasa jengah ya kawan, hatinya udah rusak. Orang-orang yang hatinya baik, begitu dilihat matanya melihat kemunkaran, wah, nggak terima dia ya kawan, nggak terima dia. Dia nggak ridho dengan kemunkaran yang dia lihat ya kawan. Nah begitu juga kalau dia saudara diajak berbuat kemungkaran, dia segera menolak. Dia betul-betulnya hatinya merasa berat, kenapa? Karena hatinya sehat. Tapi kalau hati yang sakit nggak peduli, lihat kemungkaran nggak, biasa aja, nggak ada apa-apa. Mendengar yang mungkar biasa aja, kayak nggak apa-apa, nggak ada kepeduliannya. Jadi berbahaya sekali kalau hati kita tidak kita jaga. Dan kalau hati rusak juga, dia akan membawa tangan kita melakukan hal yang jahat, akan mengajak kaki kita berjalan ke tempat yang maksiat ya wa na'udzubillah min dzalik. Nah itu makna maknawi. Tapi dalam dunia ijazus sunnah, dalam dunia mukjizat hadis Nabi, hadis ini juga ada yang memaknakan dengan makna maknawi. Makna madi, makna fisik. Dia katakan, saudara, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Diartikan secara fisik, segumpal daging, betul-betul daging. Nah, kalau tadi kan maknawi, kita masukkan kalau itu kan hati, jiwa, tempat bersemayamnya akal pikiran ya ikhwan. Nah, kali ini dia nggak artikan itu, dia artikan mudghah di sini betul-betul segumpal daging. Yang mana kalau segumpal daging ini bagus, jasad semua bagus. Dia rusak, jasad semua rusak. Apa itu gerangan al-qalb? Al-qalb ini kan yang dimaksud qalb ini jantung ya Tuhan. Kalau jantung orang rusak, semua tubuhnya fungsinya jadi nggak bagus. Karena jantung yang rusak, darah juga nggak bisa dipompa, disalurkan ke seluruh tubuh dengan baik, nggak bisa. Atau kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia yang artinya hati, jangankan kita bicara jantung, kita bicara liver, hati kita, saudara. Itu kalau rusak, ya sudah rusak, dia punya anggota tubuh, organ-organ yang lain ya. Nah, jadi hadis ini juga ada yang memaknai secara madi, dalam arti kata bahwa di sini ada nilai ijazun ilmi lil hadits nabawi, ada nilai mukjizat ilmiah daripada hadis Nabi. Jadi kalau badan mau sehat, jaga liver kita, jaga jantung kita, jangan sampai jantung kita sakit. Karena kalau jantung sakit, ya sudah, semua ikut sakit. Karena kalau jantungnya sakit, apalagi tersumbat, itu yang namanya perjalanan darah. Ada yang lumpuh, ada yang stroke, ya ikhwan. Nah, ada yang kemudian ginjalnya juga ikut rusak karena tidak mendapatkan darah yang bagus daripada pompa jantung tadi. Jadi kalau mau sehat, jaga jantungnya, jaga livernya, insya Allah badannya juga ikut sehat. Gak apa-apa, orang ada yang menerjemahkan begitu litausikil makna untuk menambah menambah hikmah, silakan, boleh aja. Tapi kebanyakan ulama-ulama dari dulu sampai sekarang mengambil makna yang maknawi. Artinya itu hati kita nih, saudara, yang bisa kita rasakan ada dalam diri kita, sanubari kita, jiwa kita, akal pikiran kita, saudara. Perhatikan, perbaiki, jangan sampai dia rusak. Nah pertanyaannya, bagaimana memperbaiki hati itu? Apa yang dimaksud hati yang baik? Hati yang baik adalah hati yang di dalamnya tumbuh sifat-sifat yang baik. Sifat qanaah, sifat sabar, sifat syukur, saudara, sifat
penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Itu sifat yang ada di hatinya. Jadi kalau orang di hatinya sudah ada sifat-sifat baik yang sedemikian rupa, saudara, maka hatinya akan baik. Nah, tapi kalau hati yang disebut hati yang buruk, hati yang jahat itu bagaimana? Hati yang di dalamnya tumbuh sifat-sifat yang jelek. Jadi hati ini ibarat ladang ya kawan, ibarat ladang. Kalau kita tanamin yang bagus-bagus, tanamin padi, numbuh padi, tanamin jagung, numbuh jagung yang bagus-bagus, kan tergantung kita nanamnya. Tapi kalau di situ kita tanamin pohon duri atau kita diamin, yang numbuh alang-alang semua. Nah akhirnya kalau udah alang-alang, numbuh nggak rapi, yang masuk nanti semua hama. Ada tikusnya, ada ularnya, ada binatang segala macam, saudara. Jadi hati ini seperti ladang ya kawan. Bagaimana kita tanamnya? Tanam yang bagus-bagus, tanam rasa sabar, tanam rasa syukur, tanam rasa qanaah, tanam sifat tawadu, tanam sifat persatuan, kebersamaan, menghormati orang lain, sifat taat. Tanam semua tanaman yang bagus ya kawan. Nah, kalau kita tanam tanaman yang bagus, akan tumbuh bagus, hati kita menjadi bagus, maka itu akan mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat yang bagus, insya Allah. Sebaliknya, nah, kalau hati kita nggak ditanami dengan baik, ya akan ibarat ladang kalau nggak diurus dengan baik kan macam-macam tumbuhan muncul. Nah, tumbuhan yang nggak ada gunanya, ya alang-alang, ya duri, ya semak, ya ikhwan. Kemudian tempat bersarangnya berbagai macam binatang buas, binatang yang merusak, binatang yang membahayakan. Saudara, kalau tidak diurus dengan baik, dia numbuh dengan sendirinya. Begitu juga hati kita. Hati kita kalau kita nggak urus, ya numbuh pohon-pohon jahat semua. Iri, dengki, hasad, saudara, mau numbuh sendiri dia. Nggak pakai ditanam, dia numbuh sendiri tuh. Ladang kalau nggak diurus, alang-alang numbuh sendiri ya. Nggak pakai ditanam, numbuh sendiri. Unduri apa segala macam, saudara. Sama hati kita kalau nggak diurus, numbuh macam-macam sifat jelek, sifat sombong, ujub, takabur, saudara. Sifat iri, dengki, jahat sama orang, saudara. Tumbuh subur tuh semua tuh sifat-sifat begitu tuh. Sifat zalim, saudara, sifat kejam sama orang. Nggak ada peri kemanusiaannya, saudara. Sifat rakus, saudara, yang gak pernah puas dengan apa yang didapat, saudara, tomak dan seterusnya. Kenapa? Pohon sifat-sifat yang jelek kok tumbuh subur dalam hatinya karena dia gak urus dia punya hati ya. Nah, tapi kalau hatinya diurus, sama dengan ladang. Ladang kalau kita uruskan menghasilkan, kita bisa tanam padi, kita bisa tanam pohon cabai, pohon tomat, tergantung kita tanamnya. Udah gitu kalau kita jaga itu pohon, kita pagerin, mana ada hama bisa masuk ya kawan, mana ada yang rusak-rusak bisa masuk. Nah jadi begitu juga hati kita. Kalau hati kita urus, kita jaga, kita tanemin pohon-pohon kebaikan ya kawan. Tidak ada tempat bagi sifat-sifat jelek untuk masuk ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaannya, saudara, pertanyaannya bagaimana menanam sifat-sifat baik itu di dalam hati? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa hati manusia itu selalu setiap saat bergejolak. Hati kita nih nggak pernah ada tenangnya. Hati manusia sifat dasarnya terus bergejolak, nggak ada berhentinya ya. Nah, saya mau tanya, kalau kita punya ladang, itu ladang gempa terus goyang, bisa kita tanamin? Nggak bisa. Tanahnya goyang terus gitu di atas gunung, goyang terus, nggak bisa ditanemin ya. Nah kalau mau ditanemin, tanahnya mesti tenang dulu, nggak ada gempa, nggak ada goyangan, saudara. Begitu juga hati kita. Hati kita ini, saudara, selalu bergejolak. Nah makanya kita mesti minta kepada Allah untuk menenangkan hati kita. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, kita mohon kepada Allah, wahai yang membolak-balikan hati. Maka yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Nah kita minta supaya hati kita ini ditenangkan oleh Allah di dalam mengikuti agamanya. Pertama minta pertolongan Allah. Nggak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali Allah ya Allah. Allah yang hanya bisa membuat hati kita tenang, tidak lagi bergejolak. Nah, lalu yang kedua sesuai amanat Allah dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah yang kasih tahu.
Allah kasih kita ingat-ingat dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Nah, jadi kalau kita pengen sifat-sifat baik itu tumbuh, banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir yang bisa nenangin hati. Jadi goncangnya hati kita, saudara, lagi goncang ini hati, gempa ini hati, saudara. Orang tuh kalau lagi risau, galau, itu lagi goncang hatinya. Kalau lagi risau, pusing, galau, saudara, bingung dia mengambil keputusan tuh di mana. Kalau merasa takut, bingung, stres, depresi, lagi gempa dia punya hati, saudara. Nah, lagi gempa hati sedemikian rupa, jangan didiemin. Kalau dia diemin, saudara, wah nanti setan masuk, dia kabur benih-benih kejahatan dalam dirinya. Dan nanti muncul niat-niat jahat, mau bunuh orang lah, mau hancurin ini, mau hancurin itu, keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak semestinya ya akhwat. Jangan, tenangin buru-buru hati kita. Ala bidzikrillahi buru-buru dengan zikir. Zikir, banyak zikir. Makanya kenapa di thariqah sufiah yang manapun yang diutamakan zikir kan ya. Mana ada thariqah yang nggak punya zikir? Nggak ada. Semua thariqah punya zikir. Semua thariqah itu yang paling utama sholawat, zikir. Nggak ada thariqah yang nggak punya sholawat dan nggak ada thariqah yang nggak punya zikir. Semua thariqah punya sholawat, punya zikir. Walaupun zikirnya masing-masing kan beda-beda. Yang ini sholawatnya begini, yang ini sholawatnya begitu ya Ikhwan. Nggak ada masalah, ada sholawat, ada zikir. Kenapa? Karena ahli thariqah tahu bahwa sholawat dan zikir itulah yang akan mampu untuk mengekang dan mengendalikan hati kita supaya bisa tenang. Nah, kalau hati udah tenang dengan zikir, tenang tuh hati. Nah, itu nanamnya gampang. Itu hati bisa subur dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang bisa melahirkan amal-amal baik dengan jawarih kita. Maka itu sekali lagi tepat apa yang dikatakan oleh sahibul kitab di sini, bahwa kalau kita ingin baik amal daripada jasmani kita, maka perbaikilah hati kita. Nah, dan diantara bicara yang bisa memperbaiki hati, kalau kita bicara zikir, ya tentu zikir yang paling dasar adalah sholat. Jangan lupa tuh, wala dzikrullahi akbar. Begitu Allah perintahkan kita sholat, di akhir ayat Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Jadi zikir yang paling akbar itu adalah sholat. Karena sholat itu kan isinya zikir. Isi sholat itu ada ayat Al-Quran, ada zikir, ada sholawat, ada syahadat. Itu isi sholat. Nggak main-main, saudara. Jadi kalau ada tanya zikir ini yang paling dahsyat dalam hidup kita apa? Ya sholat. Nggak ada zikir yang lebih dahsyat dari sholat ya. Karena kalau kita bicara, oh zikir yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah, dalam sholat ada. Oh zikir yang paling bagus sholawat, dalam sholat ada. Oh zikir yang paling bagus sampai takbir, dalam sholat ada. Tasbih, dalam sholat ada. Tahmid, dalam sholat ada ya. Apa yang nggak ada dalam sholat? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, saudara, semua ada dalam sholat. Nah, jadi sholat itu nggak main-main. Setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat itu punya makna yang luar biasa, dan itu bisa menenangkan, bahkan bisa menyuburkan, bisa menenangkan hati kita, sekaligus bisa menyuburkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pantas salat itu jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Loh kenapa? Karena memang sholat ini bisa menenangkan hati. Kalau hatinya sudah tenang, subur sifat baik, otomatis jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Jadi silakan Anda memperbanyak ibadah apa saja yang mau. Oh hatinya asik sama zakat, silakan perbanyak zakat. Oh hatinya asik sama istighfar, silakan perbanyak istighfar. Oh hatinya asik sama selawat, silakan banyak selawat. Oh hatinya asik dengan sholat malam atau sholat duha atau sholat witir atau baca Al-Quran, silakan lakukan saja. Tapi ingat, utamakan yang fardu, jangan meninggalkan yang wajib. Jadi sehebat apapun kita pikir semua, mau ribuan kali kita bawa, kalau kita meninggalkan yang wajib, nah itu semua bisa nggak ada manfaatnya. Na'udzubillah min. Jadi sekali lagi silakan Anda zikir sesuai dengan muyul hati Anda semua, apa yang asyik buat Anda, tapi jangan dilupakan bahwa sholat adalah zikir yang akbar, zikir yang paling besar. Percayalah, kalau kita nggak tinggalkan sholat, kita betul-betul perhatikan sholat, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah ya. Gak ada yang susah. Orang kalau sholatnya nggak tinggal, sholatnya mudah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Orang yang sholatnya ditelat-telatin, nanti urusannya juga ditelat-telatin sama Allah ya.
Orang yang sholatnya terlambat mulu nanti urusannya dilambatkan juga sama Allah ya Pak. Orang yang susah sholatnya nanti rezekinya juga dibikin susah sama Allah ya Pak. Jadi bagaimana kita memudahkan urusan kita dengan Allah, begitulah Allah memudahkan urusannya untuk kita ya Pak. Jadi sekali lagi, apapun kondisi kita, situasi kita, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itulah yang bisa menjaga hati kita, yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa menyuburkan sifat baik di dalam hati kita. Makanya sholat berbeda dengan yang lain. Zakat, kalau nggak punya harta, nggak wajib zakat. Puasa, kalau sakit, nggak wajib puasa ya kawan. Tapi yang namanya sholat, nggak ada urusan, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, wajib sholat. Hatta sudah ada dua ICU ya kawan. Selama akalnya masih ingat, dia masih ingat. Hatta badannya udah nggak bergerak sudah. Kalau perlu matanya udah nggak bisa kedip, tapi otaknya masih ingat kepada Allah. Masih wajib dia sholat dengan otaknya sudah. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau antum udah tahu begitu, sholat berarti ini amal Allah luar biasa. Nggak boleh ditinggal. Mau kaya mau miskin wajib sholat. Mau sehat mau sakit wajib sholat. Mau mukim mau musafir wajib sholat. Kalau puasa kan enggak, musafir aja udah nggak wajib puasa. Sakit aja udah nggak wajib saudara puasa. Zakat begitu juga, nggak punya harta, nggak memenuhi nisab, nggak wajib zakat. Haji begitu juga saudara. Kalau nggak mampu, saudara nggak wajib dia untuk melakukan ibadah haji. Tapi sholat enggak, harta nggak mampu dia wajib sholat. Dia nggak mampu berdiri dia bisa sholat. Sholat duduk, nggak mampu sholat duduk, sholat rebahan. Nggak mampu sholat rebahan, sholat pakai isyarat sudah. Pakai isyarat, nggak mampu sholat pakai isyarat, sholat pakai akalnya. Nggak mampu juga sholat pakai batinnya, dia sholatin rame-rame. Itu udah mati. Ya kalau nggak pakai akalnya nggak bisa sholat juga kan berarti sudah mati. Ya kita sholatin. Jadi sekali lagi, sholat itu ibadah yang utama. Pokoknya kita mau sesibuk apapun, secapek apapun, sholat yang pernah ditinggalnya. Insya Allah kalau kita jaga sholat kita, Allah akan jaga semua urusan kita. Sholat benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Benteng dalam dan benteng luar. Benteng dalam artinya diri kita dijaga oleh sholat kita untuk tidak berbuat kemungkaran. Benteng luar artinya kalau ada orang lain mau berbuat munkar, berbuat jahat kepada kita, sholat akan menjadi benteng untuk menolak kehadiran. Makanya orang yang rajin sholatnya nggak bakal kena sihir. Orang yang rajin sholatnya nggak bisa ditarik orang ya kawan. Orang yang rajin sholatnya nggak bisa disirat dengan berbagai macam black magic. Nggak bakal bisa dia kawan. Nggak bakal bisa. Ambil dukun bintang 11 lagi sudah. Nggak bakal bisa mengganggu orang yang sholatnya rapi. Hati-hati. Jadi kalau kita takut sama dukun, jangan lari ke dukun, lari ke Allah. Sholat yang rapi. Nah, jadi orang kalau sholatnya rapi, semua urusannya dirapikan Allah. Nah, jadi kalau ada yang rezekinya seret, kerja susah, lihat dulu sholatnya rapi kan? Ya, kalau sholatnya di akhir waktu melulu, ya sudah pantas rezekinya juga di akhir waktu melulu dikasih. Sudah. Nah, kalau rezekinya mau di awal waktu, sholatnya di awal waktu. Rezekinya mau cepat, sholatnya yang cepat. Rezekinya mau bagus, ya sholatnya bagus juga dong. Nah, jangan sholatnya kayak ayam matok beras. Sholatnya cepat, rezekinya mau bagus, mana bisa. Sholat yang tenang, saudara sholat. Kita lagi duduk kayak gitu, doanya luar biasa. Coba kita baca dalam sholat. Kita minta rezeki sama Allah, kita minta hati kita disatukan oleh Allah, kita minta kedudukan kita diangkat oleh Allah. Enggak main-main. Makanya kalau lagi duduk, baca tuh doa, jangan terburu-buru, baca. Allahu Akbar, Rabbirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baca yang tenang. Itu kita lagi minta sama Allah, itu kesempatan kita minta. Dan doanya nggak main-main, saudara. Rabbirli, kita minta diampuni kita punya dosa. Warhamni, kita minta disayang sama Allah, saudara, dikasihi oleh Allah. Wajburni, kita minta apa? Kalau hati kita lagi berantakan apa? Supaya hati kita disatukan oleh Allah kuat. Jadi apa-apa yang tercerai-berai disatukan oleh Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam urusan kita, saudara. Warfa'ni, kita minta diangkat derajat kita oleh Allah, saudara. Minta diangkat oleh Allah derajat kita, nggak main-main. Warzuqni, kita minta rezeki dari Allah. Wahdini, kita juga minta petunjuk dari Allah. Wa'afini wa'fu'anni, saudara. Kita minta juga afiat, saudara. Apa artinya afiat? Sehat afiat itu artinya orang kalau afiat bukan sekedar sehat. Afiat itu adalah menggunakan nikmat Allah pada tempatnya.
Kita punya tangan sehat tapi digunakan untuk kebaikan, itu afiah namanya. Tapi tangan kita sehat tapi digunakannya bukan untuk kebaikan, itu enggak afiah. Dia sehat tapi enggak afiah. Jadi afiah itu luar biasa, jadi bukan sekedar sehat yang kita minta, tapi juga afiah. Jadi kesehatan yang digunakan untuk taat itu namanya afiah. Nah, gitu makanya sholat yang terburu-buru, tenang. Kita sholat tenang. Saudara, kalau kita sholat tenang, sujudnya tenang, wudhunya tenang, duduknya tenang, insya Allah lebih bagus dia punya sholat. Semua urusannya akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, akhirnya terakhir kalimat yang dituliskan oleh Sahibul Kitab adalah fa idza warada 'ala qalbil 'ilm bi fada'il qiyamil lail tawajjaha ilaih wa atharahu 'ala ghairi fatakumu bikil jawari wa kadzalika shadaqah wa siyam wa baqil a'mal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Fa idza warada 'ala qalb al-ilm, jadi kalau di dalam hatinya ada kemantapan ilmu bi fada'il qiyamil lail, dengan fada'il keistimewaan daripada sholat malam. Orang kalau di hatinya ini udah mantap, katakan dia habis belajar sama siapa tentang sholat malam, dia punya azam untuk mendirikan sholat malam, sudah. Nah, ini sifat manusia begitu. Fa idza warada 'alal qalbi al-ilmu bi fada'il qiyamil lail tawajjaha ilaih. Maka artinya apa? Artinya galak itu, hati itu akan mengarahkan jasmani itu untuk melakukan qiyamul lail. Wa atharahu 'ala ghairi. Dia akan lebih suka untuk qiyamul lail daripada ibadah yang lain. Jadi orang kalau dia udah tahu fadilahnya qiyamul lail sementara dia masih kurang tahu fadilahnya puasa, tentu dia akan mendahulukan qiyamul lail. Jadi tergantung ilmu yang ada di qalb dia, muyul dia, saudara, bagaimana muyul hatinya. Nah, maka itu di sini dikatakan fatakum bihil jawari. Maka niscaya kalau udah mantap hatinya dengan ilmu tentang fadail salat malam, saudara, dia terkesan dengan apa yang dia tahu daripada sholat malam, maka hatinya akan mengajak dia untuk mendirikan sholat malam, dan dia akan lebih memperhatikan sholat malam dibandingkan sholat ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka itu anggota badannya pun fatakumu bihi al-jawari, anggota badannya pun akan diajak untuk menegakkan sholat malam. Wa kadzalika shadaqah wa siyam wa baqil a'mal. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ada lagi orang lain, begitu dia pelajari sedekah, dia asik bersedekah, dia membantu orang ini. Maka itu satu asiknya sedekah, hidupnya dari pagi, siang, sore, malam urusannya dibantu orang. Ada. Karena dia yakin bahwa membantu orang ini bisa menyembuhkan penyakitnya, memudahkan daripada urusannya. Bantu orang ini juga menyenangkan orang lain. Asik jiwanya, ya Pak. Nah, sehingga sikap dia terhadap membantu orang lain lebih didahulukan daripada sholat malam, daripada zikir yang lain. Enggak apa-apa, masing-masing kerjakan sesuai dengan kemantapan hatinya. Nah, jadi jangan sekali-sekali merasa sholat malam lebih afdal deh daripada sedekah lebih afdal daripada puasa sunnah. Enggak, tergantung yang punya diri, ya Pak. Mungkin bagi si A sholat malam lebih afdal daripada sedekah. Kenapa? Karena dia kalau sholat malam udah asyik, udah hanyut, pendekatan dengan Allah. Sementara begitu sedekah, ya mungkin dia nggak punya duit, mungkin dia bukan orang yang punya harta, mungkin juga dia bukan orang yang aktif jalan ke sana kemari untuk membantu orang, saudara. Bisa jadi. Nah, bagi yang bersangkutan, ya sholat malam lebih bagus buat dia. Tapi ada satu orang, dia punya harta, saudara, badannya sehat, dia bisa ngobel keliling, masuk kampung, lihat mana orang yang susah, mana anak yatim, mana orang yang sakit, saudara. Nah, dia melakukan itu. Bagi dia, maka amal bersedekah begitu jauh lebih baik daripada dia duduk, dia zikir di rumah, dia gak bantu orang miskin, dia. Nah, jadi masing-masing orang mana yang terbaik sesuai dengan kemantapan hatinya. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasbih suhbi walhamdulillahi fil ghadri wal karahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.